Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukurillah wa nikmatillah, la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du, yang terhormat, kita kedatangan tamu di podcast kali ini, yaitu yang pertama Bapak Haji Salis Fahmi. Beliau ini terlalu banyak jabatannya, mantan wakil bupati, mantan ketua NU, mantan kepala sekolah, mantan ma'arif, gak bisa dihitung lah. Dan yang fenomenal, undangan kita yang kedua ini lagi jadi artis Pak Salis, yaitu yang terhormat Bapak Haji Ubed. Ya, Bapak Haji Ubed ini kenapa kok menarik Pak Salis? Satu-satunya PNS yang berani ngaku NU. Saya belum pernah melihat pegawai ASN yang keluar ngomong NU. Nah, beliau ini PNS juga ketua MTC kan, saya Rejo gitu. Ya kegiatannya ya pokoknya NU. Gitu. Nah, ini yang menarik. Ini mau kita gali karena ketepatan temanya adalah kita ini ditanya anak-anak IPENU, sering ditanya anak-anak. Pentingnya apa sih Mas Bupati NU itu? Lek gak lapo, lek ijo kanggo opo gitu. Ini pertanyaan mendasar yang bisa menjawab jenengan-jenengan ini. Gitu. Menurut pandangan Kaji Ubed, sejauh mana pentingnya masyarakat Lamongan ini punya Bupati NU? Terima kasih kesempatannya diundang di podcast ini. Terus begini, jadi sebenarnya kalau dikatakan saya ini satu-satunya ASN yang kemudian berani menampakkan ke-NU-an, ya enggak juga sebenarnya. Cuma kebetulan mungkin dablek gitu aja ya. Sehingga saya itu enggak merasa demikian, karena ternyata di dalam birokrasi itu kader-kader NU luar biasa banyaknya dan potensi. Bukan kader yang remeh-temeh ya, semuanya potensi. Tetapi karena potensi itu kemudian tidak digunakan oleh pengambil kebijakan, maka koyok-koyok birokrasi Lamongan tidak ada yang itu aja sebenarnya sudut pandang saya. Nah kemudian itu nanti ada kaitannya dengan pertanyaan adik-adik kita, kader-kader kita, calon penerus kita. Pentingnya apa punya Bupati NU? Ini pertanyaan yang menarik bagi saya. Kemarin sejak dikasih tema itu, saya merasa tertantang untuk menjelaskan. Pertanyaan itu akan saya jawab juga dengan pertanyaan. Seberapa butuh orang NU punya Bupati NU? Kalau hanya sekedar ingin itu bagi saya sudah ada, tapi ya ingin. Tetapi kalau kita sudah bicara seberapa butuh warga NU Lamongan ini punya bupati, tentu ini yang akan menjadi kajian kita. Kita perlu ingat, saya dulu pernah diceritani waktu di Bapak Beras itu, bahwa Wahab itu pernah ditegur saudara-saudaranya, Pak Sari. Kan kenapa dengan rambut NU dan politik waktu itu? Karena awal berdirinya NU itu menjadi didasari dari politik, pengen merdeka Pak Sari. Kepengen merdeka, maka politik itu namanya. Tapi kenapa harus lewat NU? Kan seperti itu. Jadi bahwa jawabnya ya sederhana. Kalau kemudian NU dan politik ini tidak saya rambut, tidak saya upayakan, maka panjenengan ngaji, Kang, panjenengan ngaji tidak akan tenang. Karena ngaji, pendidikan, ibadah butuh ketenangan. Dan ketenangan itu bisa kita upayakan lewat cara-cara ya berpolitik. Politik kesejahteraan, politik kebangsaan. Jadi kalau sekarang ada yang mengatakan bahwa NU itu kenapa ditarik-tarik di politik, ya salah. Ya memang NU awalnya didirikan itu
walaupun tidak ada tujuan utama visi misinya itu berpolitik, enggak begitu, tetapi sejatinya hakikatnya ya politik untuk merdeka, untuk bagaimana kemudian bangsa, negara dan rakyat Indonesia ini bisa bebas melaksanakan aktivitas peribadatannya dan pendidikannya, tentu butuh kemerdekaan, dan itulah yang diupayakan oleh para masyayikh pendiri NU. Sehingga jika hari ini adik-adik kita bertanya seberapa pentingnya punya Bupati NU, hari ini saya jawab dengan tegas, sangat-sangat penting. Kalau kemudian orang NU yang di Lamongan ini mayoritas, kalau menurut statistik ya kisaran 84%. Kemudian tidak mengambil, tidak sebagai ashabul qoror, pengambil kebijakan, ya yang rugi ya sudah banyak. Saya ini ya lumayan lama di birokrasi, sekitar 32 tahun. Saya tahu persis kedalaman bagaimana mengatur posisi dan lain sebagainya. Jadi kan pengalaman di dinas ya. Ya. Kira-kira misalnya kita berandai-andai dan mungkin akan jadi kenyataan. Kalau bupatinya NU di Lamongan, kira-kira apa bedanya peran dinas bagi warga NU kalau bupatinya NU maupun kalau tidak? Ini yang bisa dijelaskan. Jadi begini, Gus. Ya sekali lagi mohon maaf ya pada masyarakat Lamongan, sekali mohon maaf karena bagaimanapun harus diakui ini secara statistik NU mayoritas. Nah ketika mayoritas, ketika kebijakan-kebijakan yang diambil oleh bupati kemudian didelegasikan kepada kepala dinas, ini kalau kemudian kepala dinas ini tidak paham atau mungkin membawa misi tertentu, maka yang rugi adalah masyarakat NU. Selama ini, ayo monggo kita kasih. Saya hitung sudah 32 tahun, 34 tahun. Kita tidak pernah memiliki bupati yang memang betul-betul kader NU. Kalau NU ya oke lah. Kalau hari-hari begini siapa sih nggak ngaku NU karena kepingin menggait masa NU. Semuanya pengen NU Pak. Tapi ketika mereka sudah pegang kebijakan, nggak pernah. Ya pernah sih, tapi persentasenya kecil Pak Salim. Coba dinas pendidikan. Pernah Pak Salis, kader kita NU? Nggak pernah. Dinas pertanian. Dinas kesehatan. Nah kalau begini ini kemudian menurut masyarakat Lamongan, nggak butuh bupati NU ya. Apa yang bisa kita perbuat? Kira-kira pengaruhnya apa kalau kepala dinas itu NU? Yang jelas kebijakan. Jadi kebijakan yang kemudian berdampak kepada masyarakat. Kalau yang pegang NU, saya pikir tidak ada kalimat tidak ada pikiran berat sebelah, tidak ada. Karena kebijakan ini kalau diarahkan pasti kena NU. Tapi kalau bukan orang NU, mesti dipilih Pak. Oh ini mau ngasih kegiatan A, cari dulu yang bagaimanapun insting naluri seseorang. Saya misalnya orang NU gitu. Jadi kepala dinas umpamanya, ya saya mesti tolak-tolak. Tolak-tolak, ini arahnya kemana? Tapi kalau di Lamongan Pak, semua kepala dinas, asal kebijakan itu standar saja, itu yang untungnya. Tapi kalau tidak standar, mesti kalau tidak NU, ketika saya tidak NU, ya saya cari yang sekamar Pak dengan saya Pak. Gitu Bos. Saya akan cari-cari. Saya punya jaringan yang karena saya tidak NU maka ya saya tetap saja. Apa yang bikin Kak Jubet dulu masih jabat di dinas kok berani keluar-keluar ngaku NU padahal yang lainnya tidak? Apa bedanya? Ya kalau itu mungkin masalah pribadi ya Gus ya. Jadi saya itu menyadari bahwa saya bisa seperti ini ya karena saya kader NU. Saya dididik, digemblang di lingkungan NU. Dan saya nggak pilih-pilih. Saya banyak teman-teman yang tidak NU. Komunikasinya banyak, lancar. Tetapi ketika saya terapkan itu, saya pikir saya sudah melayani teman-teman NU. Nah kalau urusan saya kok berani muncul NU, ya karena saya. Saya begini, mau saya mau terima saya begini, ya begini.
Saya sudah dulu tidak pernah abu-abu, Pak. Ya, karena saya yakin saja, karena saya hanya kepingin kemudian saya bisa begini ini memang saya dibesarkan di Katung dan Barokah NU lah kasarnya begitu. Sejauh mana sih roh semangat yang menggebu-gebu warga kepengen Bupati NU menurut pemahaman Pak Salis, pengalamannya menjadi ketua NU, menjadi ketua Ma'arif dan sampai sekarang masih aktif, itu sejauh mana sih keinginan itu memang hanya elitnya saja yang kepengen Bupati itu NU atau sampai masyarakat, sampai kalangan bawah, atau gimana fenomenanya? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Gus Nur Salim. Jadi kalau menurut saya, keinginannya itu ya sejak negara ini merdeka. Karena pada hakikatnya, kalau kita perluas negara Indonesia, itu sebenarnya perintis pendobrak untuk merdeka itu kan NU. Sehingga kalau kita ambil Lamongan, mau tidak mau, Lamongan ini negara ini wong NU. Karena yang mayoritas NU. Kalau menurut Pak Jiubet tadi 84%, kalau saya ya ambil yang rendah saja lah. Menurut saya sejak dulu tuh, Lamongan ini NU-nya 70%. Muhammadiyahnya 25%, yang 5% lainnya. Dan kenapa menggebu-gebu kepingin punya top figur Bupati Lamongan itu kader NU? Ya, kader NU itu kalau melaksanakan program, melaksanakan tugas, itu barokah untuk seluruhnya, bukan hanya untuk NU. Dan itu sudah dibuktikan oleh Gus Dur. Begitu bikin program untuk kepentingan rakyat, mesti yang banyak dapat keuntungan ya warga NU karena mayoritas. Di Lamongan juga begitu. Kalau bupatinya nanti NU, sudah tidak pakai pilih-pilih. Wah, ini program tak nang NU, enggak. Program untuk rakyat. Benar-benar akan dilakukan. Maka yang untung juga NU. Nah, selama ini kan enggak. Ya contoh kasus kecil saja misalnya. Ada pembagian bantuan kepada sekolah. Katanya adil. Ya sudah. Ada bantuan 100. Oke. Yang 45 diberikan NU, yang 45% diberikan Muhammadiyah, yang 10% lainnya. Nah, yang Muhammadiyah lembaga pendidikannya berapa pun? Dapatnya besar-besar. Nah, yang NU berapa ratus? Dapatnya kecil-kecil. Tapi kalau ini untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan dunia pendidikan, beasiswa 2000 untuk dunia pendidikan, udah tidak pandang itu NU Muhammadiyah, pokoknya rakyat Lamongan. Maka yang terbanyak kan orang kita itu, sehingga sangat penting kondisi sekarang ini dan sejak dulu sampai sekarang, mudah-mudahan hari ini yang hanya 2 calon ini nanti benar-benar kader NU terbaik kita akan memimpin Lamongan dan akan melaksanakan secara profesional. Udahlah, jangan khawatir, NU itu rahmatan lil alamin. Benar Gus, untuk siapa saja. Gus Dur dari presiden itu loh, pembantunya juga ada yang dari agama selain Islam, dari Muhammadiyah juga ada, dari profesional. Untuk apa? Untuk kepentingan rakyat secara keseluruhan. Lamongan juga begitu. Nanti kalau jadi bupati, maka kepentingan rakyat ini yang kita utamakan. Jalan juga terus, wah kecamatan Cairrejo itu biar gak milih aku, jalan ini gak usah dibangun. Tidak begitu. Tetap jalan untuk rakyat semuanya dibangun. Akibatnya apa? Yang senang jalannya baik semua, yang senang mayoritas ya warga NU. Sehingga penting sekali untuk pengambil kebijakan ini. Pengalaman Pak Salis ya, pernah jadi wakil kan. Apa beda nih kalau selama ini kan 3 kali kita pengalaman jadi wakil, dibandingkan saumur bupati Dewi itu apa? Ya, ini karena regulasinya Gus Nur Salim. Regulasi hukum di Indonesia ini, wakil itu awak dan sikil. Jadi kalau memang diperintahkan, diberi tugas oleh bupati, ya jalan. Kalau tidak diberi tugas, ya tidak jalan. Saya jadi wakil bupati. Itu diberi tugas apa? Diberi tugas 1,
bagian ngamanno pegawai negeri sing ape pegatan. Itu bagian saya. Bagaimana supaya gak pegatan, ditoto. Ya semiku. Yang lainnya ya hanya mengusulkan. Alhamdulillah usulan saya yang bisa diterima oleh Pak Bupati masuk waktu itu sampai sekarang masih berjalan meskipun berjalannya tetap tidak ada kenaikan beasiswa. Pokoknya beasiswa untuk anak-anak Lamongan yang tidak mampu kuliah di luar tapi sekolah negeri, perguruan tinggi negeri dibiayai waktu itu 4 juta 1 tahun. Bagi yang kuliah di swasta harus di Lamongan. Kenapa kok harus di Lamongan? Supaya perguruan tinggi di Lamongan ini hidup. Keuangan berputar di Lamongan saja. Kalau swasta sama-sama swasta di luar Lamongan tidak dibiayai. Dengan 2 juta. Nah itu alhamdulillah masih dilanjutkan Pak Fadli, dilanjutkan. Tapi melanjutkannya itu lumayan Pak Fadli kemarin itu dilanjutkan dengan dinaikkan. Asalnya 2 juta jadi 3 juta. Asalnya 4 juta jadi 6 juta. Tapi yang periode terakhir Pak Ajas ini tidak ada perubahan. Nah itu kan kalau itu dilaksanakan benar-benar untuk rakyat, maka yang banyak mahasiswa NU yang dapat beasiswa. Karena memang mayoritasnya NU. Sehingga menurut saya penting sekali bagi warga NU dan bagi Bupati. Saat ini warga NU luar biasa. Dan saya pengen terima kasih pada warga NU. Sudah saatnya kita ini pemilik kabupaten, ya harus jadi orang nomor 1 di kabupaten. Untuk apa? Untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lamongan. Intinya itu sebenarnya. Dan saya yakin kalau kader-kader NU itu pinter-pinter, yo kreatif-kreatif, karena diperankan apa enggak. Kalau sudah diperankan, itu untuk kepentingan umat, bukan untuk kepentingan NU. Kalau hanya untuk kepentingan NU, ya ngeramut NU kayak wis. Tapi ngeramut di kabupaten untuk kepentingan rakyat se-Kabupaten Lamongan. Itu yang diinginkan oleh warga NU. Barangkali itu, Pak. Terima kasih, Mbak Sizalis. Ini kita kedatangan Pak Mashur, mantan Ketua Ansor, yang mewakili generasi muda di NU. Atau juga calon kan gitu. Ya, mari pilkada baru dibahas itu. Ya. Ini Pak Mashur ini mau kita tanya, mumpung di forum pentingnya Bupati NU, bagaimana sih pandangan anak-anak muda, teman-teman yang muda, ini Pak Salis, Pak Jubet, harus generasi apa ini? Kolonial. Yang harus dilawan kolonial. Nah, Pak Mashur mempunyai pandangan lain, mungkin dari versi teman-teman yang masih muda, yang masih punya semangat tinggi, terus melihat penting gak sih Bupati NU itu? Apa pengaruhnya teman-teman muda, karirnya di NU, kiprahnya di luar apa? Kalau enggak, bupatinya bukan NU apa? Kalau bupatinya NU apa perbedaannya? Monggo, Pak Mashur. Jadi saya di Ansor sedikit cerita, nggak apa-apa panjang ini ya. 8 tahun saya keliling Kabupaten Lamongan. Kemudian saya juga pernah di PW Ansor Jawa Timur membantu di wakil ketua. Saya keliling di beberapa kabupaten di Jawa Timur. Nah, ketika keliling di Kabupaten Lamongan, saya melihat pembangunan di Kabupaten Lamongan ini tidak punya arah yang jelas dalam melakukan pembangunan, terutama dalam infrastruktur. Kita melihat kalau di kota itu ngaspalnya bisa setahun 1 kali 2 kali. Tapi begitu sedikit aja ke Sarirejo, ke Tikung, itu kemarin jalannya, waduh, itu hanya seberapa jengkal dari kota, kira-kira begitu. Kemudian geser ke utara, daerah Karangbinangun, Gelaga, kemudian ke Laren. Itu sampingnya kota, daerah kecamatan sekitar Lamongan kota itu juga sudah sangat hancur. Nah, kenapa bisa begitu? Ini yang ingin saya jelaskan di forum ini, dan semoga ini bisa didengar seluruh rakyat Lamongan bahwa Lamongan ini kontur tanahnya lembek. Yang kedua, jalannya sangat luas karena Lamongan ini
luas daerahnya lebih luas daripada Surabaya. Sehingga jalannya panjang. Yang ketiga, Lamongan ini perputaran ekonominya itu merata. Bahkan menurut data dari BRI Lamongan, itu 75% perputaran ekonomi di Lamongan itu di desa dan kecamatan, bukan di kota. Artinya apa? Artinya adalah desa dan kecamatan ini punya kemampuan untuk berdiri sendiri membangun ekonominya melalui pertanian, perikanan, kemudian perdagangan, dan seterusnya. Masalahnya apa? Ketika ekonomi di daerah, di desa ini sangat menggeliat, ini banyak kendaraan-kendaraan yang melebihi tonase yang masuk di situ. Padahal tanah di Kabupaten Lamongan ini konturnya lembek, pembangunannya tidak menyesuaikan dengan kebutuhan situasi kondisi tanah, kemudian kendaraan-kendaraan terbesar masuk di sana. Ini berbeda jauh dengan Tuban, Bojonegoro. Bojonegoro agak mirip dengan Gresik. Orang selalu membandingkan Tuban kok begini, Gresik kok begini. Iya, karena Tuban itu pegunungan, sekali bangun bisa untuk 5 tahun jalannya. Bangun jalan di Tuban 1 tahun bisa 5 tahun. Kalau di Lamongan 1 tahun sudah retak. Nah, kalau pemerintah daerah sadar ini, maka arah pembangunan daerah Kabupaten Lamongan itu harusnya fokusnya di desa. Saya tidak membayangkan ketika anggaran dana desa ini tidak ada, betapa hancurnya Kabupaten Lamongan. Ini sangat tertolong dana desa loh. Kalau dana desa ini tidak ada, betapa hancurnya jalan di Kabupaten Lamongan. Ini sangat tertolong dengan adanya anggaran 1 miliar per desa. Dan yang terakhir ini yang sangat mengesankan. Menurut saya, ada permainan yang menurut saya terstruktur, sistematis, dan masif di Lamongan. Permainan anggaran. Jadi harga satuan daerah di Kabupaten Lamongan ini paling tinggi. Semen di Kabupaten Lamongan harga satuan daerahnya lebih tinggi daripada Tuban. Kok bisa? Iya, karena dianalogikan harga semen yang dipakai dasar rak di Lamongan itu menyesuaikan yang daerah Bengawan Jeru yang perlu dilansir. Padahal tidak semuanya perlu dilansir. Celakanya seluruh rak pembangunan Kabupaten Lamongan pakai standar yang paling tinggi. Makanya guyonannya mau potongan berapapun di Lamongan, oke. Dikerjakan aja sesuai rak, tidak akan mencuri. BPK cari nggak akan ketemu, Pak. Karena problemnya bukan di mengurangi spek, tapi ngatur rak yang tidak sesuai dengan harga di lapangan. Maka ini sudah saya sampaikan sebenarnya dengan Pak Juronur, kemudian Pak Fadli waktu itu, bahwa pembangunan di Lamongan ini harus dimulai dari penataan APBD yang bagus, jeli, dan berpihak kepada rakyat. Kalau begini ceritanya, mau anggaran Lamongan 6 triliun, 7 triliun, tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Artinya apa? Mereka kebocorannya itu bukan kebocoran dicuri, tapi ya memang sudah didesain gitu. Maka saya berharap pembangunan Kabupaten Lamongan pertama, satu, terkait jalan, memperhatikan pemerataan ekonomi. Tidak bisa di jalan di desa-desa di stop, tidak bisa masuk, tidak bisa. Justru kita dorong masuk karena itu ekonomi. Terus bagaimana biar masuk? Jalannya diperbaiki. Bagaimana bagus? Anggarkan yang banyak sesuai dengan situasi. Nah, ini yang nggak terjadi. Makanya saya mau bilang ke seluruh warga Lamongan, seandainya ini tidak ada dana desa, 2015 sampai sekarang, per satu desa 1 miliar itu, 800 sampai 1 miliar itu, hancurnya Lamongan itu kelihatan sekali. Celakanya lagi, arah ke desa dari APBD Lamongan turun malahan. Justru digeser ke sektor-sektor lain. Mestinya ketika dana desa turun, ditambahi lagi yang banyak. Sehingga kalau kemarin 2015 dana desa masuk infrastruktur APBD sama mengikuti 1 miliar seperti Bojonegoro. Cerdas itu. Dana desa 801 miliar. BKPD 5 miliar. Selesai, Pak. Akhirnya apa? Dana desa nggak selesai, Kades, maaf tanda kutip, harus kesana kemari, mau mencari tambahan. Situasi jalan juga 1 periode jabatan kepala desa nggak selesai. Terus kemana APBD Kabupaten Lamongan selama ini?
Jadi bapak-bapak ibu yang ada di desa, mohon maaf, yang sama rasakan pembangunan di desa itu APBN, dana desa yang langsung ditransfer dari pusat. Saya sangat ya mohon maaf ini memang mereka aji mumpung gitu loh. Mumpung orang-orang nggak paham, taunya di desa itu ada pembangunan, uang lebih ditarik ke sektor lain, sementara infrastruktur semakin hancur. Mestinya hari ini dengan dana desa itu maksimalkan infrastruktur, kabupaten cukup membantu di jalan poros kecamatan, jalan kabupaten. Itu kalau diselesaikan satu periode saja, selesai. Terkait NU dan di luar NU, saya kira tidak serta-merta begitu. Tapi bahwa Nahdlatul Ulama ini punya konsen, punya fokus di mana pendidikan, pesantren, pemberdayaan masyarakat, kemudian akses jalan seperti tadi itu diperhatikan. Begitu ini diberikan mandat kepemimpinan ini kepada selain NU, kita nggak melihat itu sejak 2015. Loh, kalau kita punya orang yang menurut kita bisa satu visi dalam pembangunan Lamongan, kenapa tidak gitu loh? Loh, kita titipkan pembangunan Lamongan 2015 sampai sekarang, sejak ada dana desa aja nggak pernah disentuh kok. Nah begitu ini ada kader yang siap untuk membawa visi perubahan Lamongan yang lebih baik, loh, kenapa tidak? Apalagi Lamongan ini didominasi generasi milenial. Milenial itu karakternya cepat dan butuh jawaban segera. Jalan rusak hari ini, bagaimana hari itu juga dibangun? Apakah bisa anggarannya? Bisa. Kenapa tidak? Wah, kabupaten lain bisa kok. Kalau itu dibiarkan saja 1 bulan, berapa orang yang lewat, berapa ratus sepeda motor yang jatuh di situ, berapa orang yang sakit, berapa yang kecelakaan. 1 bulan saja itu kalau dihitung betul, berapa itu korbannya. Makanya saya sangat konsen bagaimana berharap bupati yang terpilih nanti itu yang betul-betul paham situasi hati masyarakat, kebatinan masyarakat. Orang di daerah itu sebenarnya mau bupati siapapun silahkan kok. Tapi kita butuh jalan, kita butuh kerja ini nyaman. Terus pertanyaan kedua, langkah-langkah ini nanti narasumber yang lain juga kita minta jawab. Langkah-langkah untuk mewujudkan keinginan punya Bupati NU. Anak muda harus bagaimana? Pertama, anak muda itu. Jadi begini, saya melihat dari 2 pasangan calon ini belum ada satupun bicara tentang visi misi yang lebih dalam ya. Memang semakin ke sini itu arah politik itu sangat transaksional. Ini sudah di luar kewajaran orang ketimuran. Politik semakin hari ini siapa bayar siapa dipilih gitu. Maka sebenarnya anak muda ini sekarang harus jeli betul. Mau jadi apa 20 tahun ke depan? Kalau masih berpikir 100.000, 50.000 anak muda hari ini, maka 20 tahun ke depan ya kehidupan pembangunan Lamongan ya hancur. Maka saya harus menyatakan bahwa anak muda itu harus melihat siapa yang benar-benar fokus ingin serius melakukan perubahan di Lamongan. Cari orang yang siap membawa perubahan. Di situ anak muda harus hadir. Lah kok anak muda kok pengennya yang tidak ada perubahan, ya mohon maaf. Ya sama rasakan nanti dampak. Jadi anak muda lihat, pilih orang yang siap membawa perubahan. Karena apa? Karena perubahan yang dilakukan ini tidak sama dengan melanjutkan. Perubahan ini harus dimulai, beda dengan melanjutkan. Kalau melanjutkan itu tidak ubahnya skenario-skenario yang saya katakan dari awal tadi. Padahal itu tidak akan bisa ngapa-ngapain kalau caranya itu. Harus dirubah. Bagaimana sistem penganggaran, bagaimana cara membuat konstruksi jalan yang bagus, bagaimana pemerataan ekonomi. Padahal konsep melanjutkan itu, ya mohon maaf ya gini-gini aja, jalan lubang ya ditempel, APBD justru tidak ada yang dicairkan untuk desa, malah banyak yang di sektor lain yang itu tidak dirasakan dampaknya. Nah, jadi anak muda harusnya jeli,
kita berpikir 20 tahun ke depan mau jadi apa, dan kira-kira mau kita serahkan kemana Lamongan ini. Kalau kita serahkan kepada orang yang tidak mau berubah, atau kita serahkan untuk Lamongan yang berubah. Seperti tadi, cukup dengan Pak Salis punya kewenangan wakil bupati saja, berapa ribu orang bisa kuliah gratis. Padahal waktu itu APBD masih 1 triliun. Lebihku sekarang 3 triliun kok tetap jumlahnya itu gimana? Ya karena nggak mau berubah. Dan nilainya juga berkurang. Jumlahnya malah berkurang. Ya kan aneh. Jadi Zamannya Pak Salis kan 1.000, berarti kan logikanya kan 3.000 sekarang. Harusnya begitu. Dan yang terakhir ini mau saya sampaikan, kalau anak muda sekarang pilihannya tidak pada perubahan, yang terjadi adalah, mohon maaf, banyaknya orang merantau di Lamongan itu bagi orang lain mungkin yang nggak tahu, itu ada sebuah kebanggaan. Lamongan punya pecel di sana, soto di sana, terkenal di mana-mana. Tapi di sisi lain, tanya di hati dia yang paling dalam, itu keterpaksaan. Tidak ada mata pencaharian yang ada di Lamongan. Investor baru tidak masuk, di Gresik sudah berapa ratus pabrik dalam 5 tahun terakhir. Kemudian tanah pertanian juga, air juga sulit, padahal kita dilewati Bengawan Solo. Akhirnya anak muda apa? Tidak ada cara lain, harus merantau. Jadi merantau itu bukan sebuah kebanggaan, itu sebuah kecelakaan. Bagaimana kepemimpinan di Lamongan ini tidak paham kebutuhan masyarakat. Padahal sekali merantau butuh pinjam bank untuk modal. Begitu pulang, tidak sukses, dicemooh. Dan itu 30% dari populasi jumlah penduduk. Iya, makanya kalau sama membayangkan bahwa lanjutkan, ya siap-siap menjadi perantauan, Pak. Kenapa bisa begini? Padahal, mohon maaf, di sisi lain malah, Bupati malah membanggakan, Lamongan banyak soto, Pak. Ya mohon maaf, ini salah memahami dunia batinnya warga Lamongan, atau memang nggak paham situasi di bawah. Menjerit Pak, ibu-ibu punya anak muda, kemudian nggak punya pekerjaan, akhirnya merantau aja. Oke, itu adalah solusi hari ini, dan alhamdulillah kita bisa survive. Tapi bagi seorang pemimpin, itu kecelakaan Pak. Masalah besar kepemimpinan di Kabupaten Lamongan. Tidak bisa memberi jawaban anak-anak muda kita setelah lulus SMK, SMA, perguruan tinggi, tidak punya jawaban untuk membuat bekerja berkarir di Lamongan. Bahkan data pengangguran naik terus. Belum lagi data pengangguran naik. Nah, terus dana APBD selama ini yang 3 triliun itu dibawa kemana? Ini yang pertanyaan besar. Maka tidak ada kata lain, perubahan. Pak Jubed sekarang, mumpung di garda yang terdepan. Nah, ini kan di garda terdepan. Mewujudkan keinginan masyarakat Lamongan, kepingin punya bupati NU. Ini apa yang akan jenengan lakukan, mumpung ada di depan barisan? Terima kasih Gus. Jadi saya hanya kepingin menyampaikan kepada dulur-dulur Nahdien. Saya selalu bertanya. Tadi saya jawab di awal. Ketika ada pertanyaan, apa pentingnya punya bupati NU? Maka jawabannya juga dengan pertanyaan, seberapa besar kebutuhan orang NU itu punya bupati NU? Jadi seperti itu. Jadi kalau hari ini warga Nahdien itu merasa nggak butuh, ya sudah, saya menawarkan saja. Ini sebuah penawaran yang menurut saya besar sekali. Kalau kita kemudian menyadari bahwa hari ini warga NU itu butuh bupati NU, tidak hanya sekedar ya bupati kemudian ya kita ini gini Gus ya. Hitung-hitungan kita 32 tahun, 34 tahun kita tidak dipegang oleh bupati NU. Tentu juga banyak tokoh-tokoh NU, banyak warga NU yang kemudian merasa ya dirawat atau Nyaman. Sudah nyaman, tetapi sebenarnya nyaman hanya bagi perorangan saja. Belum sampai menyentuh pada ini, saya kalau mau masuk kepada kepentingan jamaiyah dan lain sebagainya. NU Lamongan ini hancur.
angkanya saja 84%. Kan gitu Pak. Kalau Pak beliaunya mengatakan, oke lah kita turunkan 70%. Kalau saya lebih. Tetapi kalau ini kemudian bupatinya tidak NU, Gus, ya, saya sering menyampaikan, ya sampean jangan kepada teman-teman LP Ma'arif, kepada teman-teman guru-guru PAUD, guru-guru TK Muslimat, ketika kemudian dinas pendidikan tidak orang NU, mereka nggak ngerti Pak, betapa besar jumlahnya lembaga pendidikan di NU dan lain sebagainya, bagaimana kerjasama dengan LP Ma'arif, nggak tahu, dan cenderung menghindar, kan gitu Pak, pendidikan itu. Pak Ji, ini gelombang di bawah, ini kan pokoknya ganti bupati, ini kan sudah semakin menyerupai. Ya. Nah, jenengan yang ada di depan ini nanti mewujudkannya bagaimana? Langkah-langkah untuk kepinginannya dari bupati NU ini bagaimana? Nah, tadi itu berangkat dari kalau warga Nahdien ini sudah butuh, betul-betul butuh, namanya butuh. Orang butuh itu kan, maka ada semangat untuk memenuhinya. Kalau sekedar ingin, apa ingin itu? Jadi keinginan dengan kebutuhan itu memang beda-beda tipis, tapi saya lebih menekan pada butuh enggak orang NU punya bupati. Kalau butuh maka tentu kalau melihat Gus, saya melihat di bawah langsung Gus, luar biasa kebutuhan, ya, semangat warga Nahdien untuk kemudian merasakan sebuah perubahan besar ketika sudah 34 tahun tidak pernah dipimpin NU, sudah saatnya hari ini untuk memiliki bupati NU biar bisa ada pembanding Pak. Kalau kemudian, wah apa bedanya NU dengan tidak NU? Ya belum ada, kita belum bisa membandingkan, kita belum pernah punya. Kalau hanya sekedar wakil, Pak Salis, Bu Kartika, Pak Rauf, ya tadi itu. Bagaimana mengantisipasi bom-boman pada hari hanya? Nah itulah yang kemudian ada guyonan teman-temannya. Tadi menurut saya cukup bagus. Kalau Anda tidak mampu membeli diri sendiri, ya sudah jual aja, tidak apa-apa. Kalau hanya 100.000 sampai 200.000 kita dibeli oleh orang lain, lah masuk dewek gak iso tuku awake dhewe 200.000. Kan lebih. Semurah itu kah kita? Maka tidak ada kata lain. Nah, saya sampaikan di kesempatan ini kepada semua warga Nahdien. Inilah saat yang tepat. Dan kalau ingin mewujudkan kepingin bupati NU, ya, butuh bupati NU, ya saat ini. Kita sudah jelas kok. Membeli dirinya sendiri. Membeli dirinya sendiri. Kita beli. Jangan ditunggu dibeli orang lain, Pak. Kalau kemudian warga Nahdien kepingin dibeli orang lain, ya saya angkat tangan sudah. Tetapi bahwa kalau itu sebuah sampai kemudian menjual harga diri, lah katakan seperti itu, saya tidak memungkiri kalau itu juga ada lah elemen-elemen atau upaya-upaya atau strategi bom-boman itu, ya sudah kita bukan rahasia lagi ya, karena kita sudah dibiasakan seperti itu, sehingga mohon maaf Gus Masur, Gus, prihatin saya kalau kemudian sering kali kita kita mendengar gampang wong NU itu. Gampang, murah, orang NU itu murah dan gampang. Orang mahal dan sulit, Pak. Kenyataannya kita sudah real. Sekian puluh tahun kita kalah dengan itu. Karena apa? Ya kita menjual murah diri kita, tidak mau membeli diri kita sendiri dengan mahal. Oke, Pak Salis, yang kita tarik tadi kan menjual dirinya, membeli dirinya sendiri. Kalau saya melihat gejolak di bawah, Bos, saya yakin ini seperti pada saat awal reformasi. Pada saat itu oleh Orde Baru, NU itu kan digabung jadi satu partai yang namanya P3. Setelah era reformasi, saking kepinginnya punya partai, begitu mendirikan partai, itu warga NU yang paling bawah itu punya ayam dijual ayam. Untuk apa? Bikin kaos PKB. Punya kambing dijual kambing. Nggak punya, dia bekerja, becak, dapat uang untuk beli kaos. Masyarakat NU itu seperti itu di Lamongan itu. Akhirnya PKB pertama menjadi pemenang sampai 17 kursi.
Hari ini saya yakin seperti itu. Tidak hanya membeli dirinya sendiri, tapi bahkan mungkin juga akan membeli atau membantu tetangga kanan kirinya untuk bisa menyukseskan perubahan menjadi bupati yang bagus, sehingga Lamongan akan menjadi bagus dan Lamongan akan menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Ini tidak bisa dibendung rakyat kita. Closing statement dari Pak Masir dulu, apa di acara pentingnya Bupati NU. Jadi lebih enak itu kan bupati dari teman sendiri, keluarga sendiri, itu sudah pasti. Bicaranya lebih enak, menitipkan visi misi lebih enak, membicarakan Lamongan yang ke depan lebih enak karena keluarga sendiri. Nah, keluarga itu ada keluarga darah, yaitu ya anak istri, bapak ibu. Ada keluarga Nahdlatul Ulama. Kalau hari ini kita berbaiat sebagai santri Mbah Wahab, santri Mbah Hasim, sejak itu kita menjadi keluarga. Keluarga apa? Keluarga Nahdlatul Ulama. Kalau kita menitipkan amanat besar Kabupaten Lamongan ke orang lain, dengan kita titipkan ke keluarga sendiri, kira-kira kita percaya ke keluarga sendiri apa ke orang lain? Apa harapannya apa? Kalau kita dengan keluarga sendiri, ini apa namanya? Kita paham betul karakternya, sikapnya, apa namanya, arahannya bagaimana, kemudian apa namanya, dia juga paham betul dengan situasi kita. Makanya sudah saatnya keluarga Nahdlatul Ulama memilih sesama keluarga Nahdlatul Ulama. Baik, saya sampaikan terima kasih kepada warga Nahdlatul Ulama yang begitu semangatnya, begitu gegap gemintanya untuk menjadikan kader NU terbaik menjadi Bupati Lamongan. Mudah-mudahan Allah meridhoi dan mudah-mudahan benar-benar akan menjadikan Lamongan bagus dan Lamongan baldatun thayyibatun warabun ghafur. Saya hanya menyampaikan kesempatan emas itu tidak akan datang dua kali. Jadi kalau ada keinginan betapa pentingnya warga NU punya Bupati NU, maka jawabannya ya sekarang. Karena kalau gagal ya saya mohon maaf. Artinya saya tidak bisa mengungkapkan di sini, Gus. Karena memang ini saya hanya kepingin mengajak-ajak kepada warga NU. Kayaknya kalau tidak hari ini, tidak sekarang, maka kesempatan itu kayaknya sudah tertutup sama sekali. Karena mereka sudah paham kelemahan kita. Tetapi kelemahan itu hari ini harus kita jawab bahwa NU itu tidak semurah itu, tidak segampang itu. Kita memang sering kali, Pak Salis, NU itu ikhlas. Ikhlas, tulus, berkomitmen tinggi. Tapi kalau kemudian sering kali dikhianati seperti ini, ya monggo warga NU kalau mau dikhianati terus, maka tidak ada kata lain. Hari ini adalah saatnya tepat untuk merubah tatanan, saatnya tepat untuk memenuhi kebutuhan warga NU yang kepingin, yang butuh bupati dari NU. Begitu, Gus. Terima kasih. Terima kasih kepada seluruh narasumber. Kita berikan aplaus untuk mereka semua. Terima kasih Mas Belasaya, Mas Faizin, aktivis MPCNU, Pak Ji, Pak Ji Ali, Pak Ji Fathan. Terima kasih, semoga ini bermanfaat bagi warga NU untuk mempersiapkan Pilkada 27 November mendatang. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.